panggung debat politik itu megah, dipenuhi oleh sorotan lampu yang terang, dan kursi-kursi yang menampung ribuan pasang mata. Di tengah-tengah keramaian itu, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Indonesia, berdiri tegak, menatap ke arah audiens dengan tatapan penuh keyakinan. Tidak ada yang bisa memungkiri bahwa malam ini adalah ujian terbesarnya. Bukan hanya karena statusnya sebagai anak presiden, tetapi karena malam ini, ia harus membuktikan bahwa ia layak di posisi yang lebih tinggi. Sementara di sisi lain, ada Ganjar Pranowo yang sejak awal dianggap sebagai favorit, dan Basuki Cahayapurnama, Ahok, yang terkenal dengan gaya debatnya yang tajam. Dengan sedikit senyum di wajahnya, Gibran menatap mikrofon seolah-olah ini adalah pertempuran terbesar dalam hidupnya. Namun, di dalam dirinya, ada ketenangan yang justru menjadi kekuatan. Ia tahu malam ini bukan sekadar debat biasa. Ia harus menjawab semua keraguan yang ada, membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar anak presiden. Panggung besar ini bukan hanya milik orang-orang yang lebih tua, tetapi miliknya juga. Ia harus menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia siap melihat pemimpin muda yang siap memimpin bangsa. Debat dimulai dengan pertanyaan pertama yang dilemparkan oleh moderator. Ganjar, dengan percaya diri, memberikan jawaban panjang lebar mengenai kebijakan ekonomi Indonesia yang ia rasa harus terus didorong untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Ia berbicara tentang visi besar yang dimilikinya untuk Indonesia, mengundang tepuk tangan dan sorakan dari para pendukungnya. Semua mata tertuju pada Ganjar, dan ia merasa ini adalah saatnya untuk bersinar, untuk menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang paling siap memimpin. Namun, saat Gibran mengambil giliran untuk menjawab, suasana berubah. Dengan nada yang tenang namun penuh keyakinan, Gibran menjelaskan visinya mengenai ekonomi Indonesia. Ia tidak menggunakan jargon-jargon besar yang hanya bisa dipahami sebagian orang, melainkan memberikan penjelasan yang lugas dan mudah dimengerti. Tanpa merasa perlu berteriak atau membesar-besarkan kata-kata, Gibran menyingkap masalah-masalah mendasar yang selama ini terabaikan, dan dengan cerdas menghubungkannya dengan solusi yang nyata dan relevan. Itu bukan jawaban yang bombastis, tetapi penuh makna dan masuk akal. Ahok, yang sejak awal memilih untuk mendiamkan dirinya, kini mulai menanggapi. Ia melontarkan pertanyaan kritis kepada Gibran, mencoba menekan dengan pertanyaan yang menyinggung ketimpangan sosial dan dampak kebijakan-kebijakan pemerintah. Mungkin Ahok berpikir bahwa dengan menyerang Gibran, ia bisa menguasai debat malam itu. Namun, Gibran tidak terlihat goyah sedikit pun. Ia mendengarkan dengan seksama, mengangguk ringan, lalu dengan tenang memberikan jawabannya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa penuh perhitungan, membuat Ahok yang biasa tampil dominan mulai terdiam sejenak. Sekali lagi, Gibran tidak membalas dengan serangan, melainkan dengan pemikiran yang menenangkan. Ia menjelaskan bahwa solusi atas ketimpangan sosial bukanlah soal penciptaan kebijakan yang populis, tetapi soal menumbuhkan kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Itu bukanlah jawaban yang bisa dibantah dengan mudah, karena ia berbicara tentang tindakan nyata, bukan hanya retorika kosong. Ahok tampak terkejut, dan di dalam hatinya ia tahu, Gibran telah menunjukkan kelas yang berbeda malam itu. Tak terasa, mata publik kini tertuju penuh pada Gibran. Bahkan Ganjar yang semula yakin akan memenangkan debat, mulai merasakan ada yang aneh dalam jalannya diskusi. Ia yang sudah berusaha tampil sebagai bintang, kini melihat bagaimana Gibran dengan cerdas dan santai memanfaatkan setiap kesempatan untuk berbicara dengan penuh ketenangan. Gibran bukan sekedar anak presiden, malam ini ia membuktikan bahwa dirinya adalah calon pemimpin yang bisa diandalkan. Dan di balik semua itu, ada keyakinan yang tumbuh dalam dirinya, bahwa tak ada yang tak mungkin. Saat debat berlanjut, suasana semakin tegang. Namun, Gibran terus berbicara dengan cara yang tidak terduga. Ia tidak terbawa emosi, tidak terjebak dalam perang kata-kata, tetapi justru semakin menegaskan posisinya sebagai sosok yang kuat dan siap menghadapi tantangan. Semua orang yang menyaksikan debat itu tahu satu hal, Gibran Rakabuming Raka telah memasuki babak baru dalam perjalanannya, sebuah perjalanan yang akan mengubah wajah politik Indonesia selamanya. Ketegangan semakin terasa saat moderator memulai babak kedua dari debat malam itu. Semua peserta di ruang debat sudah siap, namun sorotan tetap tertuju pada Gibran,
yang tampaknya semakin menguasai panggung. Ganjar, yang merasa posisinya mulai terancam, mencoba mempertahankan kendali. Ia melontarkan pertanyaan yang lebih tajam tentang kebijakan luar negeri Indonesia, berharap bisa menunjukkan bahwa ia lebih memahami geopolitik dan strategi internasional. Namun, saat ia menyelesaikan kalimatnya, tak ada getaran besar di ruang debat. Semua mata beralih kepada Gibran, yang kini memiliki momentum. Gibran, dengan wajah yang tak terlihat tertekan sedikit pun, berdiri dan mulai menjawab. Kata-katanya yang sederhana dan penuh keyakinan menggema dalam ruangan yang hening. Ia tidak hanya menjelaskan kebijakan luar negeri Indonesia dengan rinci, tetapi juga dengan empati terhadap rakyat Indonesia yang selama ini sering menjadi korban ketegangan internasional. Gibran tidak berbicara dengan jargon diplomatik yang sulit dipahami, tetapi lebih pada bagaimana kebijakan luar negeri harus mencerminkan kepentingan rakyat, bukan sekadar kalkulasi politik. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seolah menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya. Ahok, yang tak bisa duduk diam melihat ketenangan Gibran, kembali melontarkan pertanyaan tajam, kali ini lebih kepada isu ketimpangan pembangunan di daerah-daerah luar Jawa. Ahok tampak berusaha keras untuk menyerang dengan isu-isu sosial yang bisa membuat Gibran terpojok. Tetapi, Gibran, yang sudah mempersiapkan segala kemungkinan, kembali menjawab dengan penuh rasa tenang. Ia menyebutkan bahwa pembangunan bukanlah sekedar persoalan geografis, tetapi tentang merancang pemerataan yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Jawaban Gibran kali ini lebih dari sekedar respons politik biasa. Ia tidak hanya menghindari serangan Ahok, tetapi berhasil memberikan wawasan baru tentang bagaimana Indonesia seharusnya berkembang secara holistik. Bahkan, saat berbicara tentang pembangunan, Gibran menambahkan bahwa kekuatan Indonesia ada pada keberagaman dan bagaimana bangsa ini bisa maju dengan saling mendukung. Tanpa ragu, Gibran membuktikan bahwa ia memahami betul kondisi lapangan dan tidak sekadar mengandalkan teori dari atas kertas. Ganjar, yang awalnya merasa unggul, kini mulai merasakan ketidaknyamanan. Dengan cemas, ia melihat Gibran mampu menjawab setiap pertanyaan dengan tidak hanya tegas tetapi juga penuh makna. Ini bukanlah gaya politik biasa, ini adalah gaya seorang pemimpin yang berfokus pada solusi nyata dan merangkul keberagaman. Tak pelak, perhatian para jurnalis dan penonton kini beralih penuh pada Gibran. Sementara itu, Ganjar hanya bisa mendengarkan, merasa kehilangan kendali atas apa yang terjadi. Ahok, yang dikenal dengan ketajamannya, tampak mulai kehilangan daya serangnya. Ia kembali bertanya, kali ini tentang masalah kemiskinan yang menurutnya belum tertangani dengan baik. Gibran menjawab dengan percaya diri, mengaitkan masalah kemiskinan dengan pemerataan ekonomi yang belum optimal, dan menegaskan pentingnya membangun sistem ekonomi yang inklusif, yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi setiap warga negara. Gibran tak hanya mengkritik kebijakan yang ada, tetapi juga memberikan alternatif yang lebih cerdas dan penuh harapan. Ahok pun terdiam sejenak, seolah tidak tahu bagaimana melanjutkan serangannya. Momen tersebut semakin mengukuhkan Gibran sebagai sosok yang tak bisa dianggap remeh. Tangan yang tenang, suara yang lembut, namun setiap jawabannya adalah pukulan telak bagi lawan debatnya. Bahkan para komentator politik yang berada di belakang panggung pun mulai berbicara dengan nada penuh kekaguman. Mereka mulai menyadari bahwa Gibran bukan hanya berbicara tentang ideologi, tetapi juga memahami cara melaksanakan visi tersebut dalam dunia nyata. Gibran benar-benar telah membalikkan keadaan, menguasai perdebatan yang semula diprediksi akan didominasi oleh Ganjar dan Ahok. Di luar ruang debat, di antara penonton dan para politikus senior, bisikan mulai terdengar. Malam ini adalah titik balik, kata seorang politisi senior yang sudah lama malang melintang di dunia politik Indonesia. Gibran baru saja menunjukkan bahwa ia bukan sekadar nama besar. Ia adalah pemimpin yang siap memimpin negara ini. Dan meskipun malam itu belum berakhir, kesan yang ditinggalkan Gibran sudah jauh melampaui apa yang ada di benak banyak orang sebelum debat dimulai. Ia telah mengguncang panggung politik Indonesia dengan keberanian, kecerdasan, dan ketenangannya, membuktikan bahwa ia adalah calon pemimpin yang patut diperhitungkan. Malam semakin larut, dan ketegangan yang meliputi ruang debat semakin terasa. Gibran, yang sebelumnya tidak dianggap sebagai ancaman, kini menjadi pusat perhatian.
Bahkan Ganjar, yang semula merasa menjadi bintang utama, mulai merasakan bahwa ia hanya menjadi latar belakang dalam panggung yang dipenuhi sorotan tajam kepada Gibran. Ahok, yang terkenal dengan serangannya yang pedas, seolah kehilangan pijakan setelah jawaban-jawaban cerdas dan tenang yang diberikan Gibran. Namun, ini belum berakhir. Malam ini masih menyimpan satu babak lagi, babak penentu. Moderator mengalihkan perhatian kembali ke Gibran dengan pertanyaan yang lebih berat, jika Anda terpilih, bagaimana Anda akan menangani ancaman dari luar negeri terhadap kedaulatan Indonesia? Sebuah pertanyaan yang penuh tantangan, yang bisa menjadi jebakan. Gibran tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk menunjukkan kepemimpinannya. Sebuah pertanyaan tentang keteguhan bangsa, yang melibatkan persoalan internasional, bisa dengan mudah menjerumuskan siapapun yang tidak siap. Namun, dengan ketenangan yang semakin terlihat, Gibran mulai berbicara. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini, kedaulatan kita adalah harga mati, jawab Gibran dengan suara yang penuh keyakinan, menatap mata setiap orang yang ada di ruangan itu. Indonesia harus berdiri tegak dengan kekuatan sendiri, tanpa tergantung pada pihak manapun. Kita tidak akan pernah menyerah pada ancaman dari luar, karena kekuatan kita terletak pada persatuan dan ketahanan bangsa. Namun, kita juga harus membuka jalur diplomasi yang bijaksana, agar kekuatan politik kita bisa bersinergi dengan kekuatan ekonomi global. Jawabannya jelas, padat, dan membuat seluruh ruangan terdiam sejenak. Ganjar yang mendengar jawaban itu tidak bisa menahan rasa kecewanya. Ia menyadari bahwa meskipun ia berbicara panjang lebar tentang visi kebijakan luar negeri, Gibran berhasil menyentuh inti permasalahan tanpa perlu berbicara bertele-tele. Gibran tahu bagaimana menyusun kata-kata yang tidak hanya berbobot, tetapi juga menyentuh rasa kebanggaan sebagai bangsa yang berdaulat. Ini adalah kualitas yang tidak dimiliki oleh semua politisi, dan itulah yang membuat Gibran begitu menonjol malam ini. Ahok, yang semula ingin menggiring debat ini ke arah kebijakan dalam negeri yang lebih teknis, mulai sadar bahwa ia sedang terjebak dalam jebakan yang tak pernah ia duga. Gibran, meskipun muda, memiliki kedalaman dalam memahami tantangan besar yang dihadapi Indonesia. Ia tidak hanya berbicara tentang menghadapi ancaman luar, tetapi juga tentang bagaimana menghadapi tantangan dari dalam negeri dengan membangun ketahanan ekonomi yang kuat, memperkuat sistem pertahanan, dan memastikan bahwa Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat dalam kancah internasional. Setelah mendengar jawaban Gibran, Ahok mencoba untuk memberikan serangan balik dengan menyoroti masalah ketimpangan dalam pemerintahan. Tapi, Gibran, bagaimana dengan masalah dalam negeri kita? Bagaimana Anda akan menangani kesenjangan sosial yang semakin lebar di tengah masyarakat? Tanya Ahok, berharap bisa menggoyahkan ketenangan Gibran. Namun, Gibran kembali memberikan jawabannya dengan santai namun penuh makna, kali ini membahas pentingnya keadilan sosial yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya tidak bisa membiarkan kesenjangan ini terus berkembang, jawab Gibran, suaranya tetap tenang. Namun, saya juga tidak akan menggunakan kebijakan yang justru menambah masalah. Yang kita butuhkan adalah pemerataan yang bersifat inklusif, yang mencakup seluruh sektor, dari pendidikan hingga infrastruktur. Kita harus berani berinvestasi di daerah-daerah yang tertinggal dan menjamin bahwa setiap rakyat Indonesia mendapatkan hak yang setara. Jawabannya semakin menggugah, dan tidak ada yang bisa membantah bahwa Gibran memiliki pandangan yang jauh lebih luas daripada yang diperkirakan banyak orang. Ganjar semakin terdesak. Ia mulai merasa bahwa dirinya bukan lagi figur utama dalam debat ini. Di tengah perdebatan yang semakin memanas, Gibran berhasil mengalihkan sorotan ke dirinya tanpa perlu berusaha keras. Ia tidak hanya berbicara tentang masa depan Indonesia, tetapi juga tentang cara-cara praktis untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Satu-satunya yang bisa dilakukan Ganjar saat ini adalah mendengarkan, menyaksikan bagaimana anak muda ini mengambil alih panggung yang semula ia kira miliknya. Ahok, meskipun masih berusaha menantang, mulai mengakui bahwa Gibran telah menunjukkan kualitas kepemimpinan yang luar biasa. Tanpa sepengetahuan banyak orang, Ahok sebenarnya terkesan dengan ketenangan Gibran dalam menghadapi setiap pertanyaan dan serangan. Saya harus mengakui, kata Ahok dengan nada yang lebih rendah dari sebelumnya, Gibran memiliki ketangguhan yang sulit ditemukan pada politisi muda lainnya. Ucapan itu langsung menarik perhatian semua orang, bahkan Ganjar pun terkejut mendengar pengakuan tersebut.
Gibran, malam ini, telah membuktikan bahwa ia bukan sekadar anak presiden, tetapi seorang pemimpin yang siap memimpin Indonesia. Suasana debat malam itu semakin intens. Semua mata kini tertuju pada Gibran, yang tampaknya telah menguasai seluruh ruangan. Bahkan para jurnalis yang awalnya lebih tertarik pada pertanyaan-pertanyaan teknis dari Ganjar dan Ahok kini lebih memilih untuk merekam setiap jawaban Gibran. Tidak hanya para peserta debat, publik juga mulai berspekulasi bahwa malam ini, Indonesia mungkin sedang menyaksikan kelahiran seorang pemimpin masa depan. Gibran yang sebelumnya hanya dipandang sebelah mata, kini telah mengubah jalannya perdebatan dengan cara yang tak terduga. Ahok, yang dikenal dengan ketajamannya dalam bertanya, mulai merasa frustasi. Ia yang selalu menguasai ruang debat dengan argumen tajam, kini terjebak dalam kekuatan kalimat-kalimat lugas namun penuh makna yang dilontarkan oleh Gibran. Ahok berusaha kembali ke jalur yang lebih teknis, mencoba menggali kesalahan-kesalahan dalam kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, berharap bisa menarik perhatian lebih banyak penonton. Namun, Gibran kembali melawan dengan ketenangan yang luar biasa, menjawab setiap tuduhan dengan kejelasan yang memukau. Dalam memimpin, kita tidak hanya bisa berbicara tentang apa yang salah, kata Gibran dengan tenang, menatap tajam kepada Ahok. Kita harus berbicara tentang apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki itu. Saya bukan hanya anak presiden, saya adalah calon pemimpin yang paham bahwa pembangunan yang berkelanjutan itu harus berbasis pada keadilan, pemerataan, dan keterlibatan masyarakat. Jawaban itu membuat Ahok terdiam. Gibran tidak hanya menghindari serangan, tetapi juga berhasil mengubah arah perdebatan. Ganjar, yang awalnya merasa akan keluar sebagai pemenang debat, kini mulai merasa terkepung. Ia menyaksikan Gibran, yang sebelumnya dianggap hanya sebagai anak presiden, menguasai panggung dengan cara yang tak terduga. Gibran bukan hanya menghindari pertanyaan, tetapi juga menggiring suasana debat menuju apa yang seharusnya menjadi fokus utama, solusi konkret untuk Indonesia. Ganjar berusaha tetap tenang, namun setiap kali ia melontarkan pertanyaan, Gibran selalu punya jawaban yang tidak hanya relevan, tetapi juga menyentuh esensi permasalahan. Bagaimana dengan tantangan pembangunan yang belum merata di luar Jawa? Tanya Ganjar, berusaha mengembalikan sorotan kepadanya. Bagaimana Anda, Gibran, akan memastikan semua daerah mendapatkan pembangunan yang setara? Pertanyaan itu seolah menjadi jebakan bagi Gibran, namun ia kembali menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menjawab dengan penuh ketenangan. Kita tidak bisa memaksakan pembangunan yang seragam di semua daerah. Setiap daerah memiliki karakteristiknya sendiri, dan pendekatan yang kita gunakan harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun, satu hal yang pasti, tidak ada daerah yang boleh tertinggal. Pemerataan itu bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga mencakup pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap peluang ekonomi. Itulah yang akan saya perjuangkan, jawab Gibran, dengan keyakinan yang membuat seluruh ruangan terdiam. Ahok, yang tadinya berusaha untuk menjatuhkan Gibran dengan serangan-serangan keras, kini menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang lebih cerdas dan lebih matang dari yang ia bayangkan. Gibran tidak hanya memiliki visi yang jelas, tetapi juga pemahaman mendalam tentang bagaimana mewujudkan visi tersebut dalam kenyataan. Bahkan Ahok pun, yang seringkali tegas dan tidak mudah terpengaruh, mengakui keunggulan Gibran. Saya tidak pernah menyangka, Gibran, kata Ahok dengan nada rendah, bahwa kamu akan menjadi lawan yang begitu tangguh malam ini. Pernyataan Ahok itu bukan hanya menjadi pengakuan pribadi, tetapi juga menggema di seluruh ruang debat. Para penonton yang sebelumnya ragu dengan kemampuan Gibran kini mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Malam itu bukan hanya tentang adu argumen politik, tetapi tentang perubahan dinamika politik Indonesia. Gibran, yang tampil dengan ketenangan luar biasa dan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan bangsa, telah menunjukkan bahwa ia siap mengambil alih peran sebagai pemimpin. Gibran mengakhiri debat malam itu dengan senyuman tipis. Ia tidak merasa perlu untuk mengalahkan orang lain, tetapi lebih kepada menguasai dirinya sendiri dan menjaga integritas serta visi yang ia bawa untuk Indonesia. Malam itu, ia tidak hanya membuktikan bahwa ia mampu menjawab tantangan dengan cerdas, tetapi juga bahwa ia telah siap untuk memimpin bangsa ini dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Debat yang berlangsung semakin mengarah pada klimaks yang tak terduga. Gibran, yang selama ini dipandang sebagai seorang figur muda yang hanya mengikuti jejak ayahnya, kini memancarkan aura yang tak bisa diabaikan. Sorotan kamera, deretan jurnalis, dan perhatian publik semuanya tertuju padanya. Gibran, dengan sikap tenang dan kalimat-kalimat penuh makna, tidak hanya memenangkan debat ini secara teknis, tetapi juga merebut hati banyak orang yang sebelumnya ragu dengan kemampuannya. Tidak ada keraguan lagi, dia bukan hanya anak presiden, tapi seorang pemimpin masa depan. Ganjar, yang sebelumnya merasa lebih siap dan telah mengandalkan popularitasnya, kini mulai merasa terpojok. Setiap kali ia mengajukan pertanyaan, Gibran tidak hanya memberi jawaban, tetapi juga mampu membalikkan keadaan, menjadikan pertanyaan itu sebagai pintu untuk menunjukkan visi besarnya. Ganjar, yang seharusnya menjadi sosok yang dominan, hanya bisa menyaksikan dengan perasaan campur aduk, terkejut, kagum, dan merasa tersingkir di tengah-tengah perdebatan yang semakin dipimpin oleh Gibran. Ahok, yang semula mengira bisa mengalahkan Gibran dengan serangan tajamnya, kini merasakan adanya kejatuhan dalam argumennya. Ia mengajukan pertanyaan demi pertanyaan yang mengarah pada kebijakan pemerintah yang terdahulu, berharap bisa membuat Gibran terpojok. Namun, setiap kali Gibran menjawab, ia melakukannya dengan keyakinan yang tak terbantahkan, seolah-olah dia sudah mempersiapkan setiap kemungkinan untuk menghadapi serangan tersebut. Politik bukanlah soal siapa yang paling pintar bertarung, tetapi siapa yang tahu jalan menuju perubahan nyata, kata Gibran dengan tegas, menantang Ahok untuk melihat lebih jauh daripada sekadar kritik kosong. Malam itu, publik mulai melihat Gibran dengan cara yang berbeda. Mereka melihat bukan hanya seorang putra presiden, tetapi seorang pemimpin yang memiliki visi jauh ke depan dan kemampuan untuk mengimplementasikannya. Ketika Gibran berbicara tentang masa depan Indonesia, tentang pemerataan pembangunan, dan tentang pemberdayaan masyarakat, itu bukan hanya kata-kata kosong, itu adalah seruan bagi perubahan yang nyata. Banyak yang terkejut, karena mereka tidak menyangka bahwa sosok muda yang selama ini sering dianggap sebagai anak presiden, bisa memiliki kedalaman pemahaman yang luar biasa tentang permasalahan negara. Sementara itu, di balik layar, tim kampanye Ganjar mulai merasa cemas. Mereka sudah memprediksi bahwa Gibran akan menjadi pesaing yang tangguh, tetapi tidak menyangka bahwa dia akan mampu mengubah jalannya debat dalam sekejap. Mereka mencoba untuk merancang serangan balik, namun semakin lama, mereka semakin kesulitan menemukan celah untuk menyerang Gibran yang tak hanya pintar berdebat, tetapi juga tahu bagaimana menyentuh hati rakyat dengan pesan-pesan optimisme dan harapan. Ahok, yang pada awalnya mengira dirinya akan menjadi tokoh dominan malam itu, akhirnya menyadari bahwa ia telah terkalahkan. Keberanian Gibran untuk berbicara dengan jujur, tanpa takut mengungkapkan visi besarnya meskipun masih muda, membuat Ahok terdiam. Dalam sebuah debat politik yang seringkali penuh dengan kepalsuan dan permainan politik, Gibran tampil dengan kejujuran yang menonjol. Ahok mengangguk pelan, seakan mengakui bahwa Gibran bukan hanya calon pemimpin yang layak, tetapi juga pemimpin yang mampu menginspirasi banyak orang. Di akhir debat, Gibran memberikan satu kalimat yang akan terpatri dalam ingatan setiap orang yang menyaksikan malam itu, masa depan Indonesia bukan milik saya atau siapapun di sini, tapi milik rakyat Indonesia. Saya hanya ingin menjadi bagian dari perjalanan besar itu. Kalimat itu menggema dan menjadi viral. Di dunia maya, berbagai platform sosial media dipenuhi dengan reaksi positif dari warganet yang merasa terinspirasi oleh sikap dan visi Gibran yang penuh harapan. Malam itu, bukan hanya debat yang selesai, Gibran telah mencetak namanya dalam sejarah politik Indonesia. Tidak ada lagi keraguan tentang siapa dia. Gibran bukan hanya seorang anak presiden, tetapi seorang pemimpin yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang pemimpin muda telah membuktikan bahwa dirinya siap untuk memimpin bangsa ini, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata yang akan membawa perubahan besar bagi Indonesia. Pagi setelah debat, Indonesia digemparkan oleh pemberitaan yang tersebar luas. Media sosial penuh dengan komentar positif tentang penampilan Gibran yang luar biasa. Hashtag Gibran pemimpin muda menjadi trending, dan ribuan netizen mulai membahas bagaimana anak muda itu menguasai panggung debat dengan penuh percaya diri. Banyak yang terkejut, termasuk para politisi senior, bahwa seorang Gibran Rakabuming Raka,
yang sebelumnya hanya dikenal sebagai anak presiden, ternyata mampu mengubah suasana politik dengan jawaban-jawaban cerdas dan penuh makna. Namun, meski sambutan publik sangat positif, Gibran tidak merasa kemenangan itu cukup. Malam itu, meskipun ia tahu bahwa ia telah mendapatkan tempat di hati banyak orang, ia tetap merasa bahwa perjuangan baru saja dimulai. Dalam sebuah wawancara eksklusif setelah debat, Gibran mengungkapkan bahwa apa yang ia tunjukkan semalam bukanlah untuk mencari popularitas, melainkan untuk memperkenalkan visi yang ia yakini bisa membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Ini bukan hanya tentang saya, ucapnya dengan tegas. Ini tentang Indonesia. Ini tentang apa yang bisa kita capai bersama. Ganjar, yang sebelumnya yakin akan bisa mendominasi debat dan tampil sebagai pemenang, kini terjebak dalam kekosongan. Sementara Gibran mendapat sorotan dan dukungan luas, Ganjar harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia tidak mampu menghadirkan solusi yang menarik atau jawaban yang menginspirasi. Tim kampanyenya mulai panik. Di luar dugaan, Gibran yang tidak banyak diunggulkan justru menjadi sosok yang disorot. Ganjar mencoba untuk tetap tenang, namun di balik matanya, ketegangan jelas terlihat. Di saat yang sama, Ahok yang sebelumnya menjadi rival Gibran, tidak bisa menahan pengakuannya. Ia mengakui bahwa Gibran telah menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar kemampuan berdebat, ia menunjukkan keteguhan hati dan keberanian yang luar biasa. Seluruh Indonesia kini berbicara tentang debat itu, dan Gibran semakin membuktikan bahwa dirinya tidak hanya berbicara tentang masa depan, tetapi juga membawa perubahan dalam cara berpikir masyarakat. Meskipun menghadapi kritikan pedas dari lawan politik, Gibran tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan panjang yang harus ia jalani. Keberhasilannya tidak hanya berhenti pada debat semalam, tetapi menjadi pemicu untuk memulai langkah besar menuju kepemimpinan yang lebih berdampak. Di tengah semua sorotan itu, Gibran memilih untuk tetap rendah hati. Ia tidak terbuai dengan popularitas yang datang begitu cepat. Ini bukan waktu untuk berbangga. Ini waktu untuk bekerja lebih keras lagi, kata Gibran dalam pertemuan tertutup dengan timnya. Ia tidak hanya ingin menjadi pemimpin yang populer, tetapi pemimpin yang bisa membawa solusi nyata untuk permasalahan bangsa. Keputusan-keputusan besar menanti, dan ia sadar, untuk mewujudkan visinya, ia membutuhkan lebih dari sekadar kemenangan debat. Sementara itu, para pengamat politik mulai mencatat perubahan signifikan dalam lanskap politik Indonesia. Mereka yang sebelumnya meragukan Gibran sebagai calon pemimpin kini melihat potensi besar dalam dirinya. Ahok, meskipun tetap menjadi tokoh yang kuat, tidak bisa memungkiri bahwa Gibran telah mengukir namanya dalam sejarah politik tanah air. Apa yang dulunya dianggap sebagai keterbatasan karena usianya, kini menjadi kekuatan tersendiri. Ia mampu memberikan harapan baru bagi mereka yang merasa bahwa politik Indonesia butuh darah segar, ide-ide baru, dan keberanian untuk menghadapi tantangan yang ada. Namun, tak semua pihak menerima perubahan ini dengan lapang dada. Mereka yang terbiasa dengan cara lama, dengan politik yang penuh intrik dan permainan kekuasaan, merasa terancam dengan kehadiran Gibran. Dalam pertemuan-pertemuan tertutup di kalangan elit politik, bisik-bisik mulai terdengar, mencoba meredam lonjakan popularitas yang begitu cepat. Beberapa pihak mulai merancang strategi untuk melawan dominasi Gibran, namun ia tidak tergoyahkan. Jika ini jalan yang harus saya tempuh, saya akan hadapi, ujar Gibran dalam hati, menatap layar televisi yang menyiarkan hasil debat semalam. Gibran kini telah resmi menjadi figur yang tak bisa diabaikan lagi. Setelah debat yang memukau, banyak yang mulai merencanakan masa depan politik Indonesia dengan Gibran di dalamnya. Namun, ia tahu bahwa ini baru bab pertama. Ini baru awal dari perjalanan panjang yang akan menuntunnya menuju tanggung jawab besar sebagai pemimpin bangsa. Dengan hati yang penuh tekad dan visi yang jelas, Gibran siap melangkah lebih jauh, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh Indonesia. Beberapa minggu setelah debat itu, suhu politik Indonesia semakin memanas. Gibran, yang kini menjadi sorotan utama, menyadari bahwa perjalanannya belum selesai. Meski banyak dukungan yang datang, ia tidak dapat mengabaikan ancaman yang semakin nyata. Para elit politik mulai melancarkan serangan lebih intens, mengkritik kebijakannya dan mencoba mengaitkan nama baiknya dengan isu-isu yang bisa menggoyahkan kredibilitasnya. Namun,
Gibran tetap tenang. Ia memilih untuk fokus pada program-program yang telah direncanakan, percaya bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa ia lebih dari sekadar anak presiden. Kita harus membangun Indonesia untuk semua, bukan hanya untuk sebagian orang, ujarnya dengan tegas dalam setiap kesempatan, menciptakan citra pemimpin yang tidak hanya berambisi, tetapi juga berkomitmen. Sementara itu, Ganjar yang mencoba bangkit dari keterpurukan pasca debat merasa terdesak. Ia mulai sadar bahwa ia harus segera memperbarui pendekatannya jika ingin merebut hati publik kembali. Gibran, dengan caranya yang santai namun penuh makna, telah mengubah pola pikir banyak orang. Dalam pertemuan strategis dengan tim kampanyenya, Ganjar mengaku kesulitan untuk menyaingi kecerdasan dan daya tarik Gibran yang begitu alami. Namun, ia belum menyerah. Di sisi lain, Ahok yang awalnya menjadi rival terberat Gibran, kini tampaknya mulai mempertimbangkan untuk berkoalisi. Ia menyadari bahwa jika mereka bersatu, mereka bisa menghadapi tantangan yang lebih besar, terutama dalam menghadapi pihak-pihak yang semakin keras menentang kemunculan Gibran sebagai calon pemimpin. Namun, meskipun tawaran itu muncul, Gibran tetap yakin bahwa jalan terbaik untuknya adalah dengan terus berjalan sendiri, membuktikan bahwa ia layak memimpin tanpa bergantung pada siapapun. Dengan semakin banyaknya tekanan yang datang, Gibran semakin sadar bahwa ia berada di persimpangan jalan yang krusial. Setiap langkah yang ia ambil akan menentukan masa depannya, dan lebih penting lagi, masa depan Indonesia. Di tengah serangan politik yang datang dari berbagai pihak, ia memilih untuk tetap teguh pada prinsip-prinsip yang telah ia pegang. Alih-alih terjebak dalam permainan politik yang penuh tipu muslihat, ia bertekad untuk menawarkan visi yang lebih jernih, berfokus pada kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Politik bukan hanya tentang menang atau kalah. Ini tentang memberikan yang terbaik bagi negeri ini, kata Gibran dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan langsung, memberikan pesan kuat bahwa ia tidak akan pernah mundur hanya karena tantangan yang ada. Keputusan Gibran untuk tetap maju, meski banyak yang meragukan kemampuannya, semakin menunjukkan kekuatannya sebagai pemimpin masa depan. Ia tidak terpengaruh oleh komentar negatif atau tekanan dari rival-rivalnya, malah ia semakin yakin bahwa rakyat Indonesia menginginkan perubahan yang nyata. Di balik senyum santainya, Gibran memiliki tekad yang bulat. Meskipun Ganjar dan Ahok terus berlomba mengejar popularitas, Gibran telah mendapatkan kepercayaan dari banyak lapisan masyarakat. Kekuatan sebenarnya terletak pada keteguhannya untuk memimpin dengan hati, bukan hanya sekadar mengikuti arus. Kini, Gibran tahu, ia harus bersiap menghadapi tantangan terbesar yang belum pernah ia bayangkan, melawan kekuatan besar di balik layar yang mungkin tak akan menyerah begitu saja. Semakin Gibran mendekati tahap akhir dari perjalanan politiknya, semakin terasa ketegangan yang menggelayuti setiap langkahnya. Taktik politik yang dulu biasa dilakukan oleh para elit mulai terasa kurang efektif menghadapi sosok seperti dirinya. Sebagai calon pemimpin muda, ia tidak hanya menghadapi tantangan dari lawan politik, tetapi juga dari sistem yang sudah terjalin rapat. Meskipun begitu, Gibran tetap fokus pada visi besarnya untuk Indonesia. Bukan saatnya bersembunyi di balik kekuasaan lama. Ini saatnya untuk membangun Indonesia yang baru, ujar Gibran, dalam pidato yang disambut dengan tepuk tangan meriah dari para pendukungnya. Ia tahu, masa depan bangsa ini tidak bisa ditentukan oleh orang-orang yang hanya peduli dengan kepentingan diri sendiri, tetapi oleh mereka yang berani melawan arus demi kebaikan rakyat. Di balik setiap sorotan media dan tekanan dari berbagai pihak, Gibran semakin matang dalam memimpin. Ia belajar dari setiap kesalahan, dan menjadikan setiap kritik sebagai bahan untuk memperbaiki diri. Ia tahu bahwa dengan kematangan dan keteguhan hati, ia akan bisa menghadapi pertarungan politik yang sesungguhnya. Dalam sebuah pertemuan tertutup dengan tim kampanyenya, ia mengungkapkan bahwa ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang Indonesia yang lebih baik. Jika kita mau, kita bisa berjuang bersama-sama untuk Indonesia yang lebih kuat dan lebih adil, katanya, dengan keyakinan yang jelas di matanya. Langkahnya kini semakin pasti, meski tantangan yang ada semakin besar. Gibran telah mempersiapkan dirinya untuk panggung yang lebih besar, sebuah panggung yang akan mengubah sejarah politik Indonesia. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Di hadapan ribuan mata yang memandang, Gibran berdiri di atas panggung, siap untuk menghadapi tantangan terbesarnya.
Di sebelahnya, Ganjar dan Ahok tampak tidak kalah percaya diri, tetapi aura Gibran kali ini berbeda. Ada ketenangan yang menenangkan, kekuatan yang tidak tergoyahkan. Meski tekanan dari lawan politik semakin besar, Gibran tahu bahwa ia bukan hanya bertarung untuk dirinya sendiri, tetapi untuk setiap warga Indonesia yang mendambakan perubahan. Ketika moderator membuka sesi debat terakhir, Gibran dengan santai mengungkapkan visi dan misinya untuk Indonesia ke depan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya penuh makna, setiap pernyataan menjawab tantangan dengan lugas, tanpa basa-basi. Politik kita tidak bisa berjalan tanpa kejujuran dan keberanian. Inilah saatnya kita buktikan, bukan hanya bicara, ujar Gibran, dengan suara yang tegas namun penuh ketenangan. Keputusan Gibran untuk tidak hanya mengandalkan argumentasi tajam, tetapi juga menunjukkan sikap yang bijaksana, akhirnya memukul mundur kritik tajam dari Ahok dan Ganjar. Dalam detik-detik yang penuh ketegangan itu, Ahok, yang dikenal karena keberaniannya dalam mengkritik, tidak mampu membantah lebih jauh. Bahkan, dengan ekspresi yang sulit disembunyikan, Ahok mengakui kekuatan Gibran dalam debat ini. Saya tak bisa menampik, Gibran, kamu memang luar biasa. Tidak banyak yang bisa menghadapi kami seperti itu, katanya, membuat suasana dalam ruangan terdiam sejenak. Kalimat itu, pengakuan dari rival berat, menjadi titik balik. Gibran, yang selama ini dianggap hanya anak presiden, kini membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang layak dipertimbangkan untuk masa depan Indonesia. Dengan senyum ringan namun penuh makna, Gibran tahu bahwa babak baru dalam perjalanan politiknya baru saja dimulai, dan ia siap untuk menghadapinya.